Belakangan ini, dunia software development lagi rame banget nih dengan satu istilah baru, vibe coding. Saking fenomenalnya, Collins Dictionary sampai menobatkannya jadi Word of the Year 2025. Konsepnya tuh kedengarannya seperti mimpi. Developer cuma perlu cerita mau bikin apa, pakai bahasa biasa, lalu AI yang menulis semua kodenya. Mereka cuma cek, oke, aplikasinya jalan sesuai mau saya atau enggak. Udah gitu aja, selesai. Ada pertanyaan yang sangat besar soal kualitas. Jadi diskusi kita hari ini akan fokus ke situ. Kalau kita bicara kualitas aplikasi, mana yang sebetulnya lebih unggul? Apakah vibe coding yang serba cepat dan instan ini, atau pendekatan yang lebih hati-hati seperti AI assisted coding di mana manusia tetap jadi kurator dan peninjau akhir dari setiap baris kode? Tepat. Dan posisi saya di sini jelas. Vibe coding ini adalah sebuah lompatan kuantum. Ini tentang efisiensi yang radikal. Kemampuan membuat aplikasi fungsional, terutama prototipe dan MVP, dalam hitungan hari, bukan lagi bulan, itu sendiri adalah sebuah bentuk kualitas yang, menurut saya, tidak bisa diremehkan. Nah, saya justru melihatnya sebaliknya. Buat saya, vibe coding ini adalah jalan pintas yang berbahaya. Pada dasarnya, kita ini mengorbankan hal-hal paling fundamental dalam sebuah aplikasi. Keamanannya, gampang atau tidaknya di-maintain nanti, dan keandalannya. Semua itu cuma demi kecepatan sesaat di awal. Oke. Mari kita bedah. Menurut saya, kita harus realistis mendefinisikan kualitas itu sesuai konteksnya. Untuk sebuah ide baru, untuk startup yang butuh validasi pasar, kualitas itu artinya seberapa cepat sebuah ide di kepala bisa jadi produk di tangan pengguna. Di sini vibe coding juaranya, nggak ada lawan. Ini soal demokratisasi. Orang yang nggak punya latar belakang teknis, seniman, pebisnis kecil, sekarang bisa bikin alat untuk kebutuhan mereka sendiri, yang kita sebut software for one. Cukup dengan ide dan kemampuan merangkai kata dalam prompt. Bayangkan berapa banyak inovasi kecil yang bisa lahir dari sini. Kedua, dan ini yang paling dramatis, adalah kecepatan prototyping. Materi kita menyebutkan ada proyek yang estimasi normalnya 1,5 bulan, selesai dalam 5 hari. 5 hari. Itu artinya, dalam sebulan, kita bisa menguji 6 ide berbeda, bukan cuma satu. Untuk MVP, kecepatan validasi itu segalanya. Karena dia bisa belajar bahasa pemrograman baru dalam sekejap, atau mengotomatisasi tugas-tugas repetitif yang membosankan. Jadi di tangan yang ahli, kecepatan ini bukan kecerobohan, tapi akselerator. Paham. Saya paham euforianya. Tapi apa yang Anda sebut lompatan besar, saya khawatir ini lompatan ke jurang. Vibe coding ini seperti meminum minuman energi dosis tinggi, kelihatannya produktif, tapi setelahnya ada crash yang parah. Ada 3 alasan utama kenapa saya sangat skeptis. Pertama, ini menumpulkan otak kita. Esensi coding itu kan problem solving, ya kan? Memecah masalah kompleks jadi langkah-langkah logis. Dengan menyerahkan semua proses itu ke AI, kita melatih generasi developer yang cuma bisa memesan solusi, bukan merancangnya. Kemampuan berpikir kritis dan analitisnya nggak terasa. Kedua, ini menciptakan apa yang disebut vibe coding hangover atau neraka pemeliharaan. Kode yang dihasilkan AI itu seringkali, meskipun berfungsi, strukturnya berantakan dan logikanya sulit diikuti manusia. Saya pernah menangani proyek yang kodenya mirip seperti ini, hasil dari generator. Butuh waktu 2 minggu hanya untuk memetakan alur logikanya sebelum kami bisa memperbaiki satu bug kecil. Itu yang saya maksud neraka pemeliharaan. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal, adalah soal keamanan. Melewatkan code review itu seperti membangun rumah tanpa inspeksi pondasi. Kasus aplikasi lovable itu bukti nyata, bukan sekedar teori. 170 dari 1.600-an aplikasi yang dibuat dengan metode ini punya celah keamanan yang membocorkan data pribadi pengguna. Kualitas macam apa yang kita bicarakan jika data pengguna jadi taruhannya? Oke, saya paham kenapa ada kekhawatiran itu. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Anda menyorot soal kode berantakan dan tidak aman, tapi saya rasa Anda menyamaratakan semua kasus. Mari kita kembali ke definisi kualitas. Untuk sebuah MVP, kualitasnya bukan pada keindahan kode, tapi pada kecepatan validasi hipotesis bisnis. Buat apa punya kode yang super elegan, super aman, tapi baru bisa diluncurkan setahun lagi? Saat itu, momentum pasarnya sudah hilang. Nilai bisnisnya nol. Vibe coding menawarkan kualitas dalam bentuk kecepatan belajar dari pasar. Tunggu.
Fungsionalitas saja itu standar kualitas yang sangat rendah. Itu seperti bilang mobil berkualitas adalah mobil yang mesinnya bisa menyala. Bagaimana dengan remnya? Keamanan rangkanya? Aplikasi yang berfungsi hari ini tapi tidak bisa dikembangkan besok, sulit didebug dan punya lubang keamanan, itu produk cacat. Mungkin ya, untuk proyek hobi pribadi tidak masalah. Tapi begitu kita bicara produk komersial yang menyimpan data pengguna dan menyangkut reputasi perusahaan, menaruh kode yang tidak pernah dilihat mata manusia di level production, itu sebuah kelalaian profesional. Kualitas itu bukan cuman apakah ini bekerja sekarang, tapi juga apakah ini bisa diandalkan, aman, dan bisa tumbuh besok. Tentu saja. Tapi kita bukan sedang membangun mobil balap Formula 1 untuk dipakai 10 tahun. Dalam banyak kasus MBV, kita itu sedang membangun rakit bambu untuk menyeberangi sungai. Tujuannya cuma satu, membuktikan bahwa di seberang sungai memang ada daratan yang kita tuju. Kalau ternyata sungainya salah, ya kita tinggal buang rakitnya dan bikin yang baru di tempat lain. Jauh lebih murah dan cepat daripada membangun jembatan beton di lokasi yang salah. Soal keamanan yang Anda sebut di kasus Lovable, itu memang serius. Tapi saya melihatnya sebagai masalah implementasi dan pengawasan, bukan cacat konsep. Bagaimana bisa itu bukan cacat konsep? Benar, tapi itu tidak berarti kita membuang semua praktek rekayasa perangkat lunak yang lain. Seorang engineer profesional yang menggunakan vibe coding untuk mempercepat pembuatan prototipe tidak akan naif. Mereka akan tepat menjalankan automated security testing, penetration testing pada hasilnya. Mereka memperlakukan output AI sebagai black box dan mengujinya dari luar. Alat tidak bisa disalahkan atas penggunaan yang keliru. Pisau di tangan koki dan di tangan perampok kan menghasilkan hasil yang berbeda. Kita tidak melarang pisaunya kan? Kita mendidik penggunanya dan membuat prosedur keamanan di sekelilingnya. Tapi argumen itu kan berasumsi penggunanya ahli. Dan masalahnya hanya di penggunaan. Gimana kalau alatnya sendiri yang bermasalah? Kita tahu betul, LLM secanggih apapun punya kecenderungan berhalusinasi. Dia bisa saja menghasilkan kode yang kelihatannya benar, tapi diam-diam menggunakan library yang sudah usang dan penuh celah keamanan. Atau lebih parah, dia menciptakan bug logika yang sangat halus yang baru ketahuan setelah menyebabkan kerugian besar. Seorang vibe coder sejati, sesuai definisinya, lumpuh total menghadapi ini. Bagaimana cara mereka melakukan debugging? Mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana karena mereka tidak pernah membaca apalagi menulis kode itu. Mereka bukan lagi problem solver, mereka hanya operator AI. Ketergantungan total pada satu entitas black box ini sangat rapuh. Saya tidak melihatnya sebagai ketergantungan, tapi sebagai evolusi peran. Peran developer itu bukan turun jadi sekedar operator AI, tapi justru naik level abstraksi. Mereka tidak lagi pusing soal titik koma atau sintaks yang benar. Energi mental mereka bisa difokuskan untuk hal yang lebih strategis, arsitektur sistem secara keseluruhan, alur bisnis, pengalaman pengguna. Ketika AI berhalusinasi, nah disinilah peran engineer senior menjadi krusial. Mereka bukan lagi penulis kode, tapi editor dan arsitek. Mereka tidak perlu menulis ulang dari nol. Mereka bisa lihat output yang salah, lalu memberi prompt koreksi yang lebih tajam. Jangan gunakan library X, gunakan library Y versi terbaru. Dan untuk fungsi pembayaran, pastikan ada validasi sisi server untuk mencegah risk condition. Proses mengarahkan dan mengedit ini, bahkan jika butuh beberapa kali iterasi, tetap jauh lebih cepat daripada menulis ribuan baris kode dari awal. Peran sebagai editor dan arsitek itu terdengar keren di atas kertas. Tapi bagaimana prakteknya dalam kerja tim? Software engineering modern itu olahraga tim. Coba bayangkan situasi ini di daily stand-up meeting. Ada satu developer di tim Anda yang membangun sebuah fitur pakai vibe coding. Anda bertanya, progresnya gimana? Dia jawab, fiturnya sudah jadi. Lalu Anda tanya, bisa jelaskan sedikit alur logikanya? Karena saya perlu mengintegrasikan modul saya dengan itu. Dia hanya bisa menjawab, gimana ya? Kurang lebih begini. Tapi detailnya saya juga nggak tahu persis, itu AI yang buat. Orang ini langsung menjadi penghambat dalam tim. Dia menjadi sebuah kotak hitam yang tidak bisa diajak berkolaborasi. Kolaborasi yang efektif itu butuh pemahaman bersama atas kode yang jadi fondasi pekerjaan. Vibe coding menghancurkan fondasi itu. Poin Anda sangat valid untuk konteks tim besar yang mengerjakan sistem yang sudah matang dan kompleks. Saya setuju. Tapi disitulah letak kesalahpahamannya. Kekuatan terbesar vibe coding bukan untuk menggantikan proses di tim-tim seperti itu. Kekuatannya ada di ujung spektrum yang lain,
Untuk proyek solo, untuk software for one, atau untuk tim super kecil yang terdiri dari 2-3 orang di fase paling awal sebuah startup. Di fase itu, masalah kolaborasi kode belum jadi prioritas utama. Prioritasnya adalah bertahan hidup dengan cara membuktikan ide secepat mungkin. Komunikasi antar anggota tim bisa dijembatani lewat dokumentasi prompt dan deskripsi hasil yang diharapkan. Kecepatan satu orang untuk mewujudkan sesuatu yang nyata jauh lebih berharga daripada keindahan kolaborasi pada kode yang kemungkinan besar akan dibuang total 3 bulan kemudian setelah validasi pasar selesai. Dan akhirnya, bagi saya, prinsipnya tetap sama. Kualitas sebuah produk digital yang berkelanjutan itu dibangun di atas fondasi yang kokoh. Kode yang bersih bisa dipelihara dan terjamin keamanannya. Vibe coding, dengan meniadakan peran manusia sebagai peninjau kode, secara sengaja dan sistematis membongkar semua pilar kualitas itu demi ilusi produktivitas di awal. Menurut saya, AI seharusnya menjadi asisten terpintar yang pernah kita miliki. Dia membantu kita menulis kode lebih cepat, menemukan bug lebih awal, tapi keputusan akhir, tanggung jawab profesional dan pemahaman mendalam tetap harus ada di tangan manusia. Saya sepakat bahwa fondasi itu krusial, tapi saya tetap melihat vibe coding sebagai alat baru yang luar biasa kuat jika dipakai di konteks yang tepat oleh orang yang tepat. Kecepatannya mengubah ide jadi prototipe fungsional itu bukan ilusi. Itu adalah bentuk kualitas kompetitif di dunia yang bergerak secepat sekarang. Ini membuka gerbang inovasi bagi jutaan orang dan memungkinkan para ahli untuk fokus pada gambaran besar. Risikonya ada, saya tidak menyangkal. Tapi seperti semua teknologi revolusioner, dari mesin uap hingga internet, risikonya bisa dan harus kita kelola dengan keahlian dan prosedur yang tepat, bukan dengan menolaknya mentah-mentah. Saya rasa di sini kita menemukan titik temu. Baik Anda maupun saya sama-sama melihat AI ini sebagai alat. Pertanyaannya bukan pakai atau tidak, tapi bagaimana cara memakainya dengan bertanggung jawab. Tepat. Konsensus para ahli seperti yang tercermin dalam materi kita juga mengarah ke sana. Apapun bentuknya, penggunaan AI dalam coding harus dilandasi pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip dasar rekayasa perangkat lunak. Tanpa itu, kita hanya sedang membangun istana pasir. Jadi perdebatan kita sebenarnya berujung pada pertanyaan yang lebih filosofis tentang kualitas. Apakah kualitas itu diukur dari seberapa cepat kita bisa sampai ke pasar dan mendapatkan umpan balik? Atau, apakah kualitas diukur dari seberapa kokoh, aman, dan tahan lama produk yang kita bangun untuk jangka panjang? Jawabannya mungkin tidak hitam putih, dan sangat tergantung pada apa yang sedang kita bangun. Dan rasanya masih banyak sekali yang bisa kita gali lebih dalam dari materi ini.